tidak disakiti, tapi Rasulullah ingin melunasi karena itu dianggap hutang. Maju Sayyidina Uqasyah, berdiri lagi Sayyidina Umar bin Khattab, tidak terima juga. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, wahai Uqasyah, dulu aku memang tidak suka mendengar nama Nabi disebutkan. Aku dulu termasuk orang yang bahkan pernah berniat untuk menyakitinya. Tapi sekarang, kata Sayyidina Umar bin Khattab, tidak ada yang boleh menyentuh Nabi Muhammad SAW sebelum dia menghadapi aku. Kalau dia mampu mengalahkan aku, silakan. Hadapi aku dulu, baru ke Rasulullah SAW. Maka pembelaan ini pun dicegat oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kata Rasulullah, wahai Umar, kau duduk. Ini urusanku dengan Uqasyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Hadratul kiram wal muhtaram yang sama-sama kami muliakan dan kami ta'zimkan, kepada seluruh para alim ulama, tuan-tuan guru, tokoh masyarakat, cerdik pandai, para ustaz, para ustazah yang sama-sama kami muliakan, kepada seluruh panitia penyelenggara acara Maulid Nabi SAW yang pada malam hari ini alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di majelis yang sangat mulia ini. Itu karena di antara perjuangan mereka para panitia yang sudah bersusah payah untuk melaksanakan acara pada malam hari ini. Kita doakan mudah-mudahan segala apa yang sudah dikorbankan mereka untuk menyelenggarakan acara pada malam hari ini Allah balas dengan balasan yang jauh lebih banyak, baik itu di dunia, lebih lagi di akhirat. Kemudian yang sama-sama kami muliakan dan kami cintai kepada seluruh para hadirin jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, hari demi hari kita lewati, malam demi malam kita lewati, lantunan salawat silih berganti, sahut menyahut antara majlis ke majlis, surau ke surau, masjid ke masjid. Betapa banyak di bulan yang sangat mulia ini umatnya Nabi Muhammad SAW mengenang, mengingat, memuji akan seorang makhluk yang sangat dicinta oleh Allah. Beliau adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Makhluk yang sangat mulia ini, makhluk yang sangat dicintai oleh Allah ini, beliau salah satu di antara pembela kita,
di dunia sampai di akhirat. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW untuk membela kita sebagai umatnya, itu beliau mempertaruhkan segalanya untuk kita. Harta beliau korbankan, tenaga beliau korbankan, tidak kenal lelah dan capek, harus berhadapan dengan cacian setiap harinya, harus dimaki setiap harinya. Dan Nabi kita Muhammad SAW sering mendapatkan ancaman, mau disakiti, bahkan ingin dibunuh. Itulah Nabi kita Muhammad SAW yang beliau lakukan. Segala sesuatu perjuangannya adalah untuk kita sebagai umatnya. Maka kita sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW yang di momen Rabiul Awal yang kita rasa sangat singkat ini, malam ini kita sudah berada di penghujung, ya sudah masuk malam 25, tidak terasa Pak, rasanya kita ingin masih lama bulan Rabiul Awal, karena kita merasa di bulan Rabiul Awal ini betul-betul kita merasakan dan yang merenungkan, yang istiqomah hadir di acara Maulid Nabi SAW itu betul-betul merasa senantiasa bersama Rasulullah. Pagi kita baca maulid, siang kita baca maulid, malam kita baca maulid. Itu rasanya betul-betul kita bersama dengan Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang mereka rasakan dari sahabat-sahabat terdahulu, yang mereka bisa memang langsung mendengar ucapan Rasulullah, karena mereka hidup di zaman Rasulullah, yang mereka bisa melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah, karena memang mereka berkumpul bersama Rasulullah. Mereka bisa menyaksikan perbuatan Nabi kita Muhammad SAW. Mereka bisa langsung mendengar ucapan Rasulullah. Maka di momen maulid yang mulia ini, kita sering mendengar kisah-kisah tentang perjalanan hidup Nabi kita Muhammad. Maka seolah-olah kita terbawa di bulan maulid ini, Rasulullah itu betul-betul hidup. Karena di masjid, di surau, di musalla yang dipuji Nabi kita Muhammad, rasanya kita berasa macam seperti sahabat-sahabat dulu ketika mereka tahu bahwa Nabi kita sudah tidak lama lagi hidup. Ya Allah, ada yang sampai sahabat itu Pak kurus badannya karena takut, karena khawatir, karena gelisah ditinggal oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini kalau kita rasakan, apalagi di Tembilahan, setiap malam ada maulid, setiap hari ada maulid, di mana-mana yang dipuji Nabi kita Muhammad SAW. Maka terasa betul Pak, rasanya kalau udah keluar bulan maulid ini, ya Allah, macam kita jauh lagi dengan Nabi Muhammad. Sebab kalau kita mau baca sejarah tentang kehidupan Rasulullah, baca sendiri Pak, itu hawa nafsu kita mengajak untuk perkara yang lain. Banyak kesibukan yang kita lakukan sehingga kita tidak sempat membaca riwayat kehidupan Nabi kita Muhammad. Jadi untuk mencintai Rasulullah, waktu kita dalam setahun cuma sebulan Pak. Disitulah kalau betul-betul kita ingin mengenal Nabi kita Muhammad. Disitulah kalau ingin mencintai Rasulullah SAW, munculkan rasa itu. Hadirkan ke setiap kita, hadir di pembacaan maulid. Nabi melihat kita, Nabi duduk bersama kita, Nabi hadir bersama kita. Maka momen-momen yang seperti inilah yang kita ambil kesempatannya. Wallahu a'lam, di tahun yang akan datang, di Rabiul Awal yang akan datang, kita masih ada di atas muka bumi atau tidak. Maka kesempatan ini ya tinggal beberapa waktu lagi, yuk sama-sama munculkan kecintaan, tampakkan bahwa kita memang betul mencintai Rasulullah. Sebab Pak, kesempatan kita hanya waktu hidup. Kalau kita ingin membuktikan kecintaan kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, hanya pada saat kita hidup.
Kalau udah kita wafat dan masuk dalam kubur, apalagi sudah bangkit nanti di akhirat, itu tidak berguna walaupun kita menyatakan cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wajar dulu mereka sahabat-sahabat Rasulullah itu kalau sudah terpisah dengan Rasulullah dan nampak Rasulullah, tidak melihat, tidak berjumpa sehari saja, mereka bingung, Pak. Sampai suatu hari Rasulullah mendengar, para sahabat mendengar ada jeritan, tangisan yang mereka tidak tahu sumbernya dari mana. Tangisan yang sangat kencang, bahkan menjadikan dinding-dinding bangunan di masa itu pecah. Saking kencangnya itu suara tangisan. Maka Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sebutkan kepada para sahabatnya, kata Rasulullah, itu suara tangisan sumbernya dari batang kurma yang dia takut ditinggal olehku. Sebab Pak, dulu mimbarnya Rasulullah itu bukan terbuat dari kayu, bukan dari pahatan ukiran kayu, tidak. Beliau berdiri di atas batang kurma, pohon mati. Sehingga melihat keadaan tersebut, ada salah seorang di antara sahabat ini ahli di dalam mengolah, tukang kayu. Jadi dia berinisiatif untuk membikinkan Rasulullah mimbar yang bagus, tidak lagi di batang kurma. Rasulullah berdiri ketika menyampaikan nasihatnya, mau'izahnya, sehingga itu pun disetujui dan dibikinkanlah itu mimbar Nabi Muhammad SAW. Kemudian diletakkan di samping yang biasa Rasulullah berdiri di atas batang kurma. Mimbar itu diletakkan tidak jauh dari tempat biasa Rasulullah berdiri. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, batang kurma ini dia menangis karena ditinggal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah sampaikan, wahai pohon kurma, dengan kekuasaan Allah Rasulullah bisa berkomunikasi dengan batang kurma yang mati tadi. Wahai pohon kurma, engkau mau aku jadikan tanaman di surga yang nanti akan berbuah dan buahmu akan dimakan oleh para walinya Allah di dalam surga, atau tetap aku jadikan mimbar. Kalau engkau memilih menjadi tanaman di dalam surga dan buahmu nanti akan dinikmati oleh orang-orang saleh di dalam surga, maka engkau dikubur. Maka tawaran ini dipilih oleh kurma yang sudah mati, bilang kepada Rasulullah, tanam aku di dalam surga. Baru tenang tangisannya, baru reda tangisannya. Kata Rasulullah, kalau aku tidak redakan tangisannya sampai hari kiamat, tuh pohon kurma tidak bakal berhenti menangis. Batang kurma apa? Benda mati, tahu mau berpisah dengan Rasulullah, menangis. Maka saya lebih khusus, ya, saya merasakan di bulan Rabiul Awal ini luar biasa. Rasanya betul-betul bersama Rasulullah. Ketika bulan Rabiul Awal itu sudah pergi, perasaan kita, mungkin kan saya sering merasakan, saya yakin jamaah yang insya Allah yang istiqomah hadir di acara maulid juga mampu merasakan betapa indahnya hanya bulan kelahirannya, Pak. Kita sudah merasakan nikmat. Bagaimana kalau memang kita hidup bersama Rasulullah, ya Allah. Ketika bulan Rabiul Awal dan di penghujungnya, rasanya kita tidak mau, tapi apa boleh buat, waktu berlalu, hari tetap akan berlalu, jam akan berlalu, minggu berlalu, bulan berlalu. Kayak kita sedihkan, akankah di Rabiul Awal tahun depan kita masih punya kesempatan untuk memuji Nabi kita, Nabi Muhammad? Adakah kesempatan itu lagi untuk menyebut namanya, untuk mengenang ceritanya? Jadi kalau kita ceritakan tentang Rasulullah, memang kita kayak seperti hidup di zaman Rasulullah.
Sayyidina Uqasyah itu Pak gak sanggup ditinggal oleh Rasulullah. Sayyidina Umar bin Khattab, coba bayangkan, sampai ngambil pedang dan mengancam siapa yang berani mengatakan Rasulullah wafat akan dipenggal lehernya. Kenapa beliau lakukan hal yang demikian? Karena cintanya kepada Rasulullah, karena sayangnya sama Rasulullah, karena mereka tahu betul Rasulullah. Mereka setiap hari lihat Rasulullah, duduk bersama Rasulullah, tahu perjuangan Rasulullah, mereka ikut berjuang bersama Rasulullah. Nah, kita kalau betul-betul meresapi bulan kelahiran Rasulullah ini, disitulah kita ingin berjuang untuk menunjukkan rasa cinta, kepedulian kita terhadap Nabi kita, Nabi Muhammad. Jadi hadir maulid kita ini Pak, bukan kita tengok siapa penceramahnya, bukan kita lihat di mana tempatnya, bukan kita tengok siapa yang ngadakan, tapi hadirkan dalam hati kita. Ini kita hadir untuk memuliakan Nabi kita, Nabi Muhammad, supaya kita dikumpulkan nanti pada hari itu. Aja tujuan kita. Jadi kita nggak usah milih. Kalau udah masuk nanti, kalau Allah panjangkan umur kita di tahun depan, masuk bulan Rabiul Awal, jangan milih Pak, jangan milih tempat, jangan nanya siapa yang ceramah. Kalau tahu di situ dibacakan maulid Nabi Muhammad SAW, itu menandakan orang-orang tersebut memuliakan Rasulullah. Siapapun yang ngisi ceramahnya, siapapun yang mengadakan maulid, dimanapun tempatnya, maka insya Allah kalau kita sudah mampu menjadikan hati kita seperti itu, hadir di tempat-tempat maulid, ya insya Allah hati kita akan dibuka senantiasa oleh Allah untuk mencintai Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kami dulu Pak ditunjukkan ketika ditarik di Hadramaut, dimanapun tempatnya, maka yang hadir pasti ribuan orang. Gak tahu siapa yang mengadakan, mau di majelis kah, mau di masjid kah, mau di pondok pesantren kah, tetap ramai yang datang. Kenapa? Mereka tahu hakikat daripada mengadakan acara maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan sekedar berkumpul di tempat si fulan, bukan hanya sekedar berjumpa dengan fulan, mau dengar ceramahnya si fulan, bukan. Hakikatnya kita memuliakan Nabi kita, Nabi Muhammad. Karena apa? Itulah tadi, kalau mereka para sahabat itu mereka hidup di zaman Rasulullah, tahu betul Rasulullah, langsung dengar. Sekarang kalau kita tidak hadir di acara maulid seperti ini, di mana kita mau dengar cerita tentang Rasulullah? Di mana kita mau tahu sejarah kehidupan Rasulullah? Mohon maaf, di warung tidak bakal diceritakan Rasulullah Pak, di jalan tidak bakal diceritakan tentang sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di rumah-rumah kita pun, walaupun mayoritas kita adalah Muslim, bawaan dari lahir kita sudah Islam, tapi tidak ada denungan cerita sejarah hidup tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di momen maulid yang waktunya sangat singkat inilah Pak, kalau kita ingin betul-betul mengenal Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka datang Sayyidina Bilal, dipanggil oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Ya Bilal, kumpulkan sahabat, kata Rasulullah. Di saat itu Rasulullah lagi sakit. Kumpulkan sahabat, aku ingin menyampaikan sesuatu. Karena Rasulullah sudah lama tidak memberikan nasihat. Ya sama model kayak kita akan tahu sekitar 5 malam lagi Pak selesai Rabiul Awal. Mereka para sahabat karena sudah memang rindu ingin mendengar nasihat Rasulullah, dengar kabar bahwa Rasulullah ingin mereka berkumpul di masjid, maka segera mereka berkumpul, tidak pakai nunggu lama. Sahabat sudah memenuhi masjid. Maka pada saat sahabat sudah datang menunggu kehadiran Rasulullah, Rasulullah dibawa Pak. Waktu itu digandeng karena beliau sakit, digandeng dibawa ke masjid. Naiklah beliau ke atas mimbar. Ketika naik ke atas mimbar, beliau sampaikan salam. Kemudian beliau bertanya kepada mereka sahabat, wahai sahabatku sekalian, Rasulullah tidak ingin meninggalkan sahabatnya itu dalam keadaan menggantung Pak, tidak sempurna apa yang beliau sampaikan, sehingga beliau bertanya tentang ketauhidan mereka para sahabat. Wahai sahabatku sekalian, sudahkah aku sampaikan kepada kalian
tentang tidak ada Tuhan yang layak untuk disembah kecuali Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serentak dengan semangat mereka para sahabat menjawab, sudah ya Rasulullah, engkau sudah sampaikan semua kepada kami tentang tidak ada Tuhan yang layak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah pun menanyakan beberapa macam pertanyaan yang setiap pertanyaan dijawab, setiap pertanyaan dijawab, setiap pertanyaan dijawab oleh mereka para sahabat. Sampai akhirnya Rasulullah bertanya, kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak akan lama lagi akan pergi meninggalkan kalian. Artinya Rasulullah akan wafat. Nah disinilah Pak sahabat, sudah macam-macam perasaan mereka, haru, sedih, khawatir bagaimana keadaan mereka kalau Rasulullah tidak ada di tengah-tengah mereka. Sehingga Rasulullah mengatakan, wahai sahabatku sekalian, sebelum aku pergi meninggalkan kalian, aku ingin selesaikan dulu urusan-urusanku kepada manusia. Di antara perkara yang diselesaikan oleh Rasulullah adalah masalah hutang piutang. Nabi kita bertanya, kata Rasulullah, adakah aku memiliki hutang dengan kalian sahabatku? Maka pertanyaan ini tidak ada sahabat yang menjawab. Sedangkan pertanyaan sebelumnya, setiap pertanyaan dijawab dengan kompak dan semangat. Mereka sampaikan, sudah ya Rasulullah, sudah ya Rasulullah, sudah ya Rasulullah. Sampai pertanyaan masalah hutang piutang, tidak ada sahabat yang jawab. Mereka semua tertunduk dalam hati. Mereka bilang, mana mungkin Rasulullah punya hutang sama kita. Yang ada itu kita yang punya hutang dengan Rasulullah SAW. Tidak disangka dan diduga, di tengah-tengah kerumunan sahabat itu ada satu sahabat yang mengacungkan dirinya, ya Rasulullah, aku ingin menyampaikan sesuatu. Mungkin ini adalah hutang. Jika hutang aku ingin kau bayar, jika tidak aku tidak menuntut engkau melakukan apa-apa. Nama sahabat ini ialah Sayyidina Uqasyah, seorang sahabat yang sudah bertaubat. Awal mulanya dia adalah mantan preman, tapi sudah beriman kepada Allah dan Rasulullah dan mencintai Nabi kita luar biasa. Pada hari itu Sayyidina Uqasyah mengatakan, dulu wahai Rasulullah, ketika perang Uhud terjadi, engkau berada di atas kuda, aku pun di waktu itu di atas kuda. Nah, tanpa disengaja engkau ketika memukul kudamu dengan cambuk cemetimu, mukul ke belakang. Ketika itu wahai Rasulullah, cambuk cemetimu itu tepat mengenai dadaku. Apakah ini hutang wahai Rasulullah? Nabi kita dengan tegak, dengan sigap menjawab, wahai Uqasyah, ini adalah hutang. Kalau dulu cambukku mengenai dadamu, sekarang aku siap cambukmu mengenai dadaku. Artinya siap untuk dibalas. Para sahabat yang hadir di masa itu sudah menjerit, mereka berteriak dalam hati mereka, ini sahabat Uqasyah kurang ajar, keterlaluan terhadap Rasulullah. Kenapa hal yang semacam itu yang ingin dituntut? Rasulullah lagi sakit, Rasulullah jalan dari rumahnya menuju masjid itu digandeng, dipimpin. Sedang Sayyidina Uqasyah menuntut perkara hal yang semacam ini. Ini sungguh tidak pantas dan tidak layak dilakukan oleh sahabat Uqasyah. Teriak mereka para sahabat bergemuruh, bilang macam-macam, tapi teriakan sahabat-sahabat yang lain tidak dipedulikan oleh Sayyidina Uqasyah. Lantas akhirnya Nabi kita Muhammad SAW panggil Sayyidina Bilal, wahai Bilal, ambil cambuk di rumah putriku Sayyidatuna Fatimah. Maka cambuk itu pun diambil oleh Sayyidina Bilal sampai ke rumah Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah bertanya, wahai Bilal, ada apa gerangan dengan cambuk ini? Kata Sayyidina Bilal, ini cambuk mau diserahkan kepada Sayyidina Uqasyah untuk mencambuk Rasulullah. Dengar kabar itu Sayyidatuna Fatimah langsung menangis, Pak. Kenapa dengan Uqasyah? Kenapa mau memukul ayahku? Ayahku lagi sakit. Sehingga kata Sayyidina Bilal, wahai putri Rasulullah, ini urusan mereka berdua, saya tidak paham. Lalu cambuk itu pun dibawa sampai ke masjid, diserahkan kepada Sayyidina Uqasyah. Cambuk itu pun sudah berada di tangan Sayyidina Uqasyah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak terima.
berdiri menghalangi Sayyidina Uqasyah. Mau maju menghampiri Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berdiri. Wahai Uqasyah, aku termasuk di antara sahabat yang paling pertama kali percaya dan beriman atas risalah Nabi. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah, aku di antara sahabat yang paling pertama kali beriman. Banyak suka duka yang sudah kami lewati bersama, maka jika engkau ingin memukul Rasulullah, pukul saja. Pembelaan sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka pembelaan ini tidak diterima karena Rasulullah ada di masa itu. Kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, kau duduk, ini urusan antara aku dengannya. Bukan masalah membela, bukan masalah membela, menghalangi Rasulullah tidak disakiti supaya tidak disakiti, tapi Rasulullah ingin melunasi karena itu dianggap hutang. Maju Sayyidina Uqasyah. Berdiri lagi Sayyidina Umar bin Khattab, tidak terima juga. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, wahai Uqasyah, dulu aku memang tidak suka mendengar nama Nabi disebutkan. Aku dulu termasuk orang yang bahkan pernah berniat untuk menyakitinya. Tapi sekarang, kata Sayyidina Umar bin Khattab, tidak ada yang boleh menyentuh Nabi Muhammad SAW sebelum dia menghadapi aku. Kalau dia mampu mengalahkan aku, silahkan. Hadapi aku dulu, baru ke Rasulullah SAW. Maka pembelaan ini pun dicegat oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kata Rasulullah, wahai Umar, kau duduk, ini urusanku dengan Uqasyah. Maju Sayyidina Uqasyah, berdiri lagi Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sepupu Rasulullah, berikut menantu Nabi kita Muhammad SAW. Kata Sayyidina Ali, wahai Uqasyah, engkau tidak perlu memukul Rasulullah. Darah yang sama mengalir di dalam tubuhku, sama seperti darahnya Rasulullah. Karena sepupu, orang tua, adik-beradik. Kemudian Rasulullah ketika melihat itu, kata Rasulullah, wahai Ali, engkau duduk, ini urusanku dengannya. Terus Sayyidina Uqasyah semakin mendekat dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ketika sudah hampir sampai kepada Rasulullah, berdiri dua cucu Rasulullah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, masih usia anak-anak, masih kecil. Ya. Dia bilang, wahai paman Uqasyah, jangan pukul kakek kami. Kami cucu kesayangannya. Kalau engkau mau pukul kakek kami, cukup pukul kami aja. Pembelaan dua cucu Nabi kita Muhammad SAW. Masih kecil Pak, udah paham bela kakeknya. Kalau engkau mau pukul kakek kami, pukul kami. Nyakiti kami, sama menyakiti kakek kami. Maka Rasulullah melihat dua cucunya ini yang gagah dan pemberani, Rasulullah sampaikan, wahai cucuku, engkau duduk. Ini urusan kakek dengan paman Uqasyah. Sampailah akhirnya Sayyidina Uqasyah di depan mimbar. Waktu itu mimbarnya tinggi memang, Rasulullah di atas. Sayyidina Uqasyah bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, dulu waktu cambukmu mengenai dadaku, kita berada di tempat yang sejajar. Sekarang bagaimana aku bisa memukulmu kalau engkau di atas? Maka Rasulullah diminta untuk turun oleh Sayyidina Uqasyah. Turun, Rasulullah digandeng, dipapah, digandeng bawa turun sampai ke bawah. Ketika sudah berhadapan, bertatapan dengan Rasulullah SAW, Sayyidina Uqasyah dan memegang cambuk. Kata Sayyidina Uqasyah, ya Rasulullah, dulu waktu cambukmu mengenai dadaku, itu saya tak berlapis kain. Artinya dadanya terbuka. Langsung cambuk itu mengenai kulitnya Sayyidina Uqasyah. Maka aku ingin lakukan hal yang sama. Bayangkan Pak, sahabat semua geram, marah mereka melihat apa yang dilakukan oleh Sayyidina Uqasyah. Akhirnya Rasulullah pun membuka jubahnya. Ketika dibuka jubahnya Pak, ya Allah, sangat kasihan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau Pak mengikat batu di perutnya, padahal lagi sakit. Itu tanda Rasulullah lagi nahan rasa lapar. Beliau tidak makan. Tidak makan Rasulullah bukan berarti malas makan, tak ada selera, bukan Pak. Tidak ada makanan yang dimakan. Karena di rumah Rasulullah itu jarang ada makanan Pak. Detik sebelum beliau wafat itu 2 bulan dapurnya Nabi kita Muhammad SAW tidak ada nyala api Pak. Tak ada yang dimasak. Bukan malas masak, tidak ada benda yang dimasak di rumah Nabi kita Muhammad. 2 bulan Pak. Bayangkan. Ada umat seperti itu. Kita perlu begitu dan mengeluh Pak. Tapi kita akan menyontohkan sama kita sebagai umatnya, jangan mengeluh bila ada kesusahan. Ada yang melapar maka tidak makan, dosa ngeluh. Maka Rasulullah ketika buka
Jubahnya terlihat beberapa batu terikat di perutnya. Ini menandakan Nabi kita lagi nahan rasa lapar. Ketika bajunya sudah dibuka, Rasulullah pun mempersilahkan untuk dibalas oleh Sayyidina Uqasyah, dan beliau bisikin Sayyidina Uqasyah, wahai Uqasyah, lakukan segera sebelum Allah murka. Segera lakukan, jangan macam-macam lagi, udah lakukan apa yang menjadi hakmu, lakukan segera sebelum Allah murka. Ketika Rasulullah sudah mempersilahkan, mempasrahkan dirinya di hadapan Sayyidina Uqasyah, Sayyidina Uqasyah, Pak, ternyata cambuk yang di tangannya beliau lempar, dibuang sejauh mungkin, Pak. Beliau peluk Nabi kita Muhammad sambil menangis dan mengucapkan, maafkan aku ya Rasulullah, tidak ada niat untuk menyakitimu. Siapa yang ingin menyakitimu wahai Rasulullah? Aku lakukan hal yang semacam ini karena aku pernah mendengar engkau bersabda, kulit yang pernah langsung menyentuh kulit wahai Rasulullah, maka kulit itu diharamkan oleh Allah disentuh oleh api neraka. Maka kulit siapa saja yang bisa langsung bersentuhan dengan kulitnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kulit itu haram disentuh oleh api neraka. Dan ini wahai Rasulullah, sudah seumur hidup aku cita-citakan bagaimana cara untuk menyentuhkan kulitku dengan kulitmu. Inilah kesempatan terakhirku, karena aku tahu kau tidak lama lagi akan pergi meninggalkan kami. Inilah yang dilakukan oleh sahabat. Mereka rela berkorban, dicaci oleh sahabat lain. Bahkan mungkin resikonya pada saat itu akan dipukul sama sahabat lain. Tapi Sayyidina Uqasyah tidak peduli, karena dia punya tujuan yang mulia, hanya ingin menyentuhkan kulitnya dengan kulit Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu dipeluk juga oleh Nabi kita Muhammad sambil menangis Sayyidina Uqasyah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai sahabatku sekalian, saksikanlah Sayyidina Uqasyah min ahli jannah. Sayyidina Uqasyah adalah ahli surga kata Rasulullah. Luar biasa. Berkat kecintaan terhadap Nabi kita Nabi Muhammad, seluruh sahabat yang menyaksikan kejadian itu tidak ada yang tidak nangis, Pak. Semua mereka menangis melihat luar biasa perjuangan Sayyidina Uqasyah. Itu tujuan mulianya, sampai beliau langsung disampaikan oleh Rasulullah bahwa derajat yang mulia dia dapatkan di akhirat, surga sudah menantinya. Tinggal nunggu mati, nunggu hari kiamat, dia akan masuk surga. Karena Rasulullah sudah sampaikan, Anal Uqasyah min ahli jannah, sesungguhnya Sayyidina Uqasyah adalah ahli surga. Maka sahabat yang lain, Pak, mereka merasa ini perbuatan Uqasyah sangat mulia. Bergantian mereka datangi Rasulullah, dipeluk Nabi kita Nabi Muhammad. Ya Allah, inilah kecintaan mereka para sahabat. Kita ini Pak rasanya ingin juga cinta sama Rasulullah seperti itu. Mau kita dekat dengan Rasulullah. Bagaimana caranya kalau kita tidak membaca sejarah hidup Rasulullah, mengenal kehidupan Nabi Muhammad SAW? Kalau beliau Pak sudah tidak diragukan, jelas makhluk yang paling dicinta oleh Allah. Jelas Rasulullah makhluk yang paling sempurna di atas seluruh ciptaan Allah. Kalau kita memang betul kenal dengan Rasulullah, tidak ada alasan untuk tidak mencintai Rasulullah. Namun kecintaan itu tidak bisa kita bohongi, Pak. Belum 100% hadir di hati kita. Seperti Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Beliau saking dekatnya sama Rasulullah, di usia 10 tahun beliau sudah mampu melihat Rasulullah secara kasat mata, bukan lewat mimpi. Habib Ali al-Habsyi, pengarang Maulid Sibtud Doa, itu di usia 10 tahun sudah mampu lihat Rasulullah yaqadzatan, dengan cara nyata, bukan lewat mimpi, langsung berhadapan. Saksi penjaga makam Rasulullah di masa beliau itu setiap hari melihat Habib Ali bersama Rasulullah di kota Madinah. Makanya Pak Habib Ali itu kalau dengar nama Nabi disebutkan, beliau tidak tahan, pasti nangis. Pasti beliau nangis. Kalau udah disebut nama Nabi Muhammad, udah beliau tidak tahan, pasti nangis. Kenapa? Saking cintanya. Maka ini sebenarnya di bulan-bulan, momen-momen yang dimana-mana orang memuji Nabi kita Muhammad SAW harus membekas, Pak. Kalau kita setiap tahun cuma hadir balik buat nasi bungkus, hadir balik buat nasi bungkus,
Apa asal yang kita dapat untuk Nabi kita? Keinginan kita itu supaya tambah dekat, supaya ada hubungan yang erat dengan Nabi Muhammad. Karena dijanjikan oleh Rasulullah, kalau orang yang mencintai seseorang, kata Rasulullah, nanti di akhirat bakal dikumpulkan sama orang yang dicinta. Maka kita sudah bisa memahami kalau yang kita cinta adalah Nabi Muhammad SAW, otomatis kita bakal kumpul sama Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang bagaimana supaya bisa muncul? Makanya hadirnya kita niatkan, Pak, rubah niat kita, minta sama Allah agar hati kita ini dibuka sama Allah. Kalau udah muncul rasa cinta nyambung dengan Rasulullah, kita bisa menghadirkan di setiap nama Nabi disebutkan hati Rasulullah dalam hati kita. Ini luar biasa, Pak, derajat yang sangat mulia, dan ini tidak semua umat Rasulullah dapatkan. Maka oleh sebab itu kita berusahalah. Maka di hari yang tinggal beberapa waktu lagi, Rabiul Awal akan meninggalkan kita, bulan Maulid akan pergi meninggalkan kita. Karena kebiasaan di kita hanya di bulan Maulid inilah, Pak, kita sering menceritakan, mendengar cerita sejarah kehidupan, perjuangan, pujian-pujian terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kalau kita sudah mencintai Rasulullah, Pak, dan nunggu bulan Rabiul Awal lagi, dan nunggu bulan Maulid, maka Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, beliau punya karangan syair tentang pujian terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Itu, Pak, datang ribuan, Pak, ribuan syair yang beliau karang untuk memuji Nabi kita Muhammad SAW. Ditulis secara detail, pujian-pujian dah habis-habisnya. Itu pun kalau mau beliau tulis, ya mungkin lebih dari puluhan ribu kalau mau ditulis semua. Kenapa? Tidak ada habisnya, Pak, mau memuji Rasulullah itu, karena tidak ada celahnya, tidak ada aibnya, tidak ada kurangnya, tidak ada keburukannya. Yang ada di Nabi kita Muhammad SAW hanya kesempurnaan, hanya kebaikan. Maka ini yang belum kita dapat. Kalau kita sudah mengetahui Rasulullah itu tidak ada celahnya, tidak ada buruknya, tidak ada aibnya, tidak ada kurangnya, maka insya Allah hati kita akan sepenuhnya mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan mungkin kita bisa menghabiskan sepanjang waktu kita sampai kita mati untuk membahagiakan Nabi kita Muhammad SAW dan memuji akan Nabi kita Muhammad SAW. Maka inilah yang kita kejar. Sebab makam yang tertinggi diantaranya ialah ketika kita diberikan oleh Allah rezeki, kemampuan, kekuatan, mampu berjumpa Rasulullah, walaupun hanya melihat beliau lewat mimpi. Ini, Pak, sudah mengalahkan seluruh nikmat dunia. Kalau kita sudah bisa mimpi jumpa Rasulullah, dunia ini dan nikmat lagi, kenikmatan itu kan semua hilang. Nah sekarang bagaimana supaya kita, ruh kita ini tersambung dengan Nabi kita Muhammad? Kalau kita jarang membicarakan Rasulullah, kalau kita jarang bersolat kepada Rasulullah, kalau sunnahnya kita tinggalkan, larangannya kita kerjakan, bagaimana bisa nyambung? Bagaimana kecintaan itu bisa muncul? Maka oleh sebab itu mereka, para orang-orang saleh terdahulu, mengajarkan kepada kita ini supaya kita nyambung, natawassal bil habib Mustafa Muhammad SAW, supaya ada hubungan erat dengan Rasulullah. Sering-seringlah menyebut nama Nabi kita Muhammad SAW. Kalau dulu sahabat, Pak, mungkin mereka setiap waktu, setiap hari pasti ada setoran wajah sama Rasulullah, nampakkan diri jumpa sama Rasulullah, karena mereka memang tidak sanggup, tidak tahan, tidak jumpa. Semua kalau udah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, mesti dekat sama Rasulullah, sebab tidak bisa berpisah lagi, Pak. Kita karena tidak di zaman hidupnya Rasulullah, maka ada cara untuk bisa dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW. Apa caranya, Pak? Sholawat sama Rasulullah. Ternyata, Pak, Nabi kita yang sampaikan, Nabi kita yang sampaikan bahwa kalau ada di antara umatku yang bersalawat kepadaku, maka ada satu malaikat yang datang ke kuburku
Lalu malaikat itu menyampaikan kepadaku, ya Rasulullah, anna fulan bin fulan, fulan bin fulan, salli alaik, ia telah bersalawat kepadamu wahai Rasulullah. Maka salat itu pun aku jawab, kata Rasulullah. Berarti semakin sering kita bersalat kepada Rasulullah, semakin sering nama kita muncul di hadapan Nabi kita Muhammad SAW. Maka inilah Pak, wasilah dan cara supaya kita bisa dekat dan sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka sering-seringlah kita bersalawat. Maka oleh sebab itu, di malam yang mulia ini, di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, kita azamkan di dalam hati, punya cita-cita apa? Ada amalan salawat yang tidak pernah kita tinggal sampai kita mati. Terserah mau kita amalkan berapa yang kita mampu, mau 10 kali kah, 20 kali kah, 50 kali kah, 100 kali kah, 1000 kah, dan sebagainya. Namun diistiqamahkan, inilah yang membekas. Kalau sudah kita istiqamahkan bersalawat kepada Rasulullah, maka asarnya, hasilnya, buahnya akan nampak ketika kita hidup di dunia. Banyak cerita orang-orang dulu yang mengamalkan salawat, yang istiqamah kepada Nabi SAW, dan Rasulullah hadir di dalam mimpinya. Dulu di dalam kitab Fathur Rahimur Rahman, karangan cucu Rasulullah dari Sayyidina Al-Hasan Al-Habib Abu Bakar Al-Qinawi, beliau katakan dulu ada orang saleh, kalau setiap sebelum tidur itu baca sholawat, setiap sebelum tidur yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'adadin ma'lumin, dengan bilangan yang sudah dibiasakannya, entah itu 10, 20, 100 dan seterusnya, tapi rutin setiap malam. Lailatun minal layali, suatu malam, akhadat ainahu, matanya ngantuk dan sempat sholawat sama Rasulullah, kemudian dia tidur. Di dalam tidurnya, dakhala alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah datanglah lewat mimpinya. Rasulullah bersabda di dalam kitab Sahihul Bukhari, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqa, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang melihat aku dalam mimpi, maka dia betul-betul melihat aku. Karena iblis, syaitan itu tidak bisa menyerupai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mimpi jumpa Rasulullah, maka itu insyaallah nyata, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu Rasulullah datang di dalam mimpi orang tua ini, kata Rasulullah, had al-fam alladhi yukthiru salata alayya, mana mulutmu, kata Rasulullah, yang biasa engkau pakai untuk salawat kepadaku, uqabbiluhu, bawa ke sini, kata Rasulullah, mulutmu yang biasa engkau bersalawat kepadaku, aku mau cium itu mulut. Kata ini orang saleh, fastahli itu fa'adal ke khaddi, aku malu memberikan mulutku ini kepada Rasulullah karena mau dicium sama Rasulullah. Maka dia malu, sehingga aku palingkan wajahku dan aku berikan pipiku kepada Rasulullah. Fayuqabbilu, pipiku pun dicium oleh Rasulullah karena sering bersalawat. Fa idza stayqantu fa idzan fil baiti yafuhu miskan. Aku pun terbangun, kata ini orang saleh, dan ketika aku bangun itu seluruh ruangan di dalam rumahku semerbak aroma minyak kasturi, dan tersisa aroma wangi di pipiku ini sampai 8 hari, katanya Rasulullah, tidak hilang-hilang. Kenapa? Karena rutin bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau sampaikan, sebelum tidur minimal 20 salawat sebelum tidur. Itu pesan Habib Umar bin Hafid, minimal 20 kali. Kalau kita mampu lebih silahkan, tapi jangan ditinggalkan sampai kita mati. Inilah modal kita, Pak. Kalau kita kembali kepada Allah, kita belum tentu termasuk orang yang unggul di dalam salat tahajudnya. Jadi salat tahajud tidak bisa kita banggakan di hadapan Allah. Baca Al-Quran belum tentu kita bisa khatam setiap bulannya. Zikir belum tentu ribuan kali setiap harinya. Salat duha belum tentu setiap hari kita bisa mampu melaksanakannya. Begitu juga dengan sedekah. Maka apa yang kita banggakan di hadapan Allah? Kalau tidak ada amalan istimewa, maka kata Habib Umar bin Hafid, cukup salawat.
salawat jangan ditinggalkan. Hadis salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqabuluha hatsman bi ghairi taraddudi. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat inilah satu-satunya amalan yang pasti akan diterima. Tak bakal pernah ditolak. Dulu Al-Imam Asy-Syadzili pernah bermimpi jumpa Rasulullah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla 'alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi biha 'ashran." Siapa orang yang kata Rasulullah bersalawat kepadaku satu kali, Allah balas 10 kali. Salawat dari Allah maknanya rahmat. Imam Asy-Syadzili bertanya, "Ya Rasulullah, yang dibalas oleh Allah ketika satu kali umat bersalat dibalas 10 kali itu, apakah untuk umatmu yang bersalat khusyuk ketika bersalawat, yang hatinya hadir, yang niatnya ikhlas karena bersalawat memujimu, apakah dia yang dapat 10 balasan, atau yang bersalawat dalam keadaan lalai dan lupa?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, yang mendapatkan 10 balasan dari Allah ketika sekali bersalawat adalah orang yang bersalawat dalam keadaan lalai, hatinya tidak hadir, hatinya tidak khusyuk, bahkan dia tidak sadar. Ketika mengucapkan salat, mulutnya aja yang bersalat, hatinya tidak, maka dia dapat 10 balasan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang kalau bersalawat kata Rasulullah hatinya hadir, maka tidak ada yang mengetahui balasannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah amalan satu-satunya ya untuk menunjukkan juga kita ini hamba Allah dan umat Rasulullah yang betul-betul mencintai akan Nabi kita Muhammad SAW. Mungkin inilah yang bisa ulun sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada kebaikan, ada dalam hati kita terbuka rasa sudah dengan Nabi kita Muhammad. Sebab kabar gembira dari Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, orang kata beliau kalau udah nyebut nama Nabi dia mampu menangis, berbahagialah, karena orang tersebut hatinya sudah ada kecintaan terhadap Rasulullah, bahkan sudah dipenuhi oleh kecintaan terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan di detik-detik akhir-akhir bulan Rabiul Awal ini hati kita semua dibuka oleh Allah untuk selalu mencintai kekasihnya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan Pak, kita mohon betul dan minta kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, di pertemuan yang mulia ini kami adalah hamba-hamba umatnya Nabi Muhammad SAW. Jangan Engkau wafatkan kami semua sebelum Engkau pertemukan kami dengan Nabi kami, Nabi Muhammad, walaupun hanya lewat mimpi. Itu saja permintaan kita, cukup lewat mimpi, jadilah kita bisa lihat wajah Rasulullah sebelum kita wafat. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita Allah kabulkan, dan segala urusan dunia dan urusan akhirat kita yang paling utama Allah mudahkan, dan kita diberikan wafat dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan mencintai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.